Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh di video sharing saya. Baik kawan-kawan semuanya, saya doakan kawan-kawan semuanya setiap hari semakin baik, semakin sehat, semakin kaya, bermanfaat, berkah berlimpah dengan kebaikan-kebaikan. Karena kita ingin setiap hari menjadi lebih baik. Karena kalau hari ini lebih baik pada hari kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka kita termasuk orang yang merugi. Dan jangan sampai hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Itu termasuk orang-orang yang dilaknat. Maka kita berlomba dalam kebaikan terus menjadi lebih baik. Baik kawan-kawan semuanya, eh, sebelum saya mulai sesi sharing saya ingin mengajak pada kawan-kawan seperti biasanya untuk melakukan satu aktivitas yang itu bisa menurunkan tingkat stres kita dan menaikkan tingkat kebahagiaan di level ini. Apa itu? Kita praktekkan namanya nafas sadar dan nafas syukur. Saya akan pandu Anda bisa cari di video saya sebelumnya tentang teknik yang bisa mengatasi dua aktivitas sekaligus, yaitu menurunkan stres dan meningkatkan kebahagiaan. Nanti kita praktekkan, saya pandu, itu dengan cara nafas sadar dan nafas syukur. Caranya adalah Anda melakukan nafas secara sadar, secara natural, saya pandu ya. Tarik nafas, tahan di perut, keluarkan perlahan. Tarik nafas, tahan di perut, perlahan keluarkan. Lalu geser hati kita ke kondisi syukur. Minimal kita mensyukuri setiap hembusan tarik nafas dan hembusan nafas ini. Tarik nafas, keluarkan perlahan, ucapkan rasa syukur. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sudah melakukan proses terapi syukur. Mudah-mudahan Anda bisa lakukan setiap hari, Bapak Ibu. Kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat, sahabatku semuanya, Anda bisa lakukan setiap hari aktivitas napas sadar, napas syukur ini agar tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih bahagia. Baik, sebelum saya lanjutkan sharing saya hari ini tentang di terapi maaf dan maafkan bagian ketiga, yaitu bagaimana kita memaafkan diri sendiri. Anda bisa like dan subscribe video saya, mudah-mudahan bermanfaat dan Anda bisa sebarkan kepada orang lain yang mudah-mudahan mereka juga mempraktekkan teknik maaf dan maafkan ini sehingga kita bisa menebarkan kebaikan, menebarkan kebahagiaan kepada siapapun. Baik kawan-kawan semuanya, di video saya sebelumnya menjelaskan tentang terapi maaf dan maafkan ada tiga, yaitu kita dengan Allah, dengan sesama manusia, karena bagaimanapun kita akan banyak bersangkut pautan dengan manusia lain, sesama manusia, karena kita adalah makhluk sosial. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah terapi maaf dan maafkan pada diri sendiri. Kenapa? Pada diri sendiri, karena banyak dari kita yang masih belum maafkan pada diri sendiri. Ketika kita melakukan kesalahan, kita boleh maafkan orang lain, kita sudah maafkan orang lain, tapi ke diri sendiri belum. Akibatnya banyak yang mungkin secara langsung maupun tidak langsung kita menyakiti diri sendiri. Kita menyakiti uh, diri sendiri. Bagaimana cara menyakiti banyak hal yang mungkin secara tidak langsung kita sudah mendolimi diri sendiri. Bahkan banyak juga yang sampai secara terang-terang menyakiti diri sendiri dengan saya pernah itu membantu terapi ada seorang yang karena kesalahan masa lalu dia merasa bersalah terus menerus, akibatnya yang dilakukan
tidak peduli lagi dengan diri sendiri, merasa diri ini tidak bermanfaat, sehingga yang ada hanya menyakiti terus menerus diri sendiri. Bahkan naudzubillah kalau muncul keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Karena sebagian ini sangat ironis sekali ya, kalau kita mendengar ada orang ada kabar yang orang yang mengakhiri hidupnya. Ini sangat ironis sekali. Itu akibat dari tidak mau maafkan diri sendiri. Maka bagaimana cara praktek nanti kita praktekkan. Namun yang pertama adalah munculkan kesadaran dulu bahwa setiap kejadian apapun ada andil kita. Artinya kita akan lebih aware, lebih sadar terhadap diri sendiri dan kita akan lebih mudah maafkan diri sendiri. Maafkan diri Anda, sayangi diri Anda, cintai diri Anda, karena itu adalah bentuk penghormatan kita, bentuk terima kasih kita pada diri kita yang sudah selama ini menemani. Ada yang sudah sampai ada 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sampai 50, 60 tahun, bahkan lebih ya. Dan kita perlu kasih apresiasi pada diri kita. Nah, bagaimana cara terapi sederhananya dengan terapi set ini? Nah, kalau misalkan punya ada masalah-masalah emosi negatif, itu bisa dirilis dengan setting proses terapi emosi. Terapi emosi, kekesalan, kecewaan, itu bisa dibersihkan dengan terapi emosi. Set. Contohnya, ya Allah, walaupun saya kesal, kecewa, merasa bersalah, saya terima rasa bersalah saya terima kesalahan saya, kecewaan saya, kemarahan saya, dan saya pasrahkan kedamaian hati saya. Jadi pertama yang dilakukan adalah bersihkan dulu. Lalu setelah kita bersihkan, yang kedua kita lakukan loving kindness ataupun cinta kebaikan hati kepada diri kita sendiri. Memberikan cinta dan kasih sayang kepada diri sendiri. Nah, tahapan pertama adalah ketika Anda sedang mengalami kondisi dalam emosi negatif, entah itu merasa kecewaan, kesedihan, kekhawatiran, kemarahan, dikhianati, difitnah, didolimi dan lain sebagainya, muncul rasa kesedihan dan lain sebagainya, Anda bersihkan dulu nih sampai 0.0. Ketika itu baru Anda lakukan namanya kebaikan hati, cinta dan kebaikan hati kepada diri Anda sendiri. Oke, kita praktek ya. Anda coba munculkan ada emosi negatif apa yang mungkin membuat Anda merasa bersalah, membuat Anda merasa down, sehingga Anda merendahkan diri Anda sendiri. Padahal diri kita, kita ini manusia ciptaan terbaik. Setiap kita dari kita adalah punya kelebihan masing-masing. Jadi kalau kita fokus kelebihannya, kita akan lebih bersemangat. Kita akan tetap bersemangat untuk menjalani hidup ini. Jadi pertama kali adalah Anda kenali dulu. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya tentang pola pengelolaan emosi. Kita ini berada di tipe pengelolaan yang mana? Ya, itu detail saya jelaskan, ada tiga tipe tentang pengelolaan emosi. Nah, setelah sudah tahu, munculkan, kenali diri emosi apa yang jadi beban selama ini. Emosi negatif atau yang sering muncul. Oh, saya ini sering muncul kekecewaan. Baik, kekecewaan. Udah, kita rilis kekecewaan. Kecewanya kita rilis. Kita damaikan. Dan kita damaikan dengan emosi yang muncul. Bagaimana caranya? Anda juga bisa lihat di video saya sebelumnya tentang bagaimana proses settingnya. Itu sudah saya jelaskan lebih detail tahapan-tahapannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Anda bisa lakukan. Nah, saya kasih contoh. Kalau misalkan Anda punya masalah kekecewaan, contoh doanya, ya Allah, ya Tuhan, walaupun saat ini saya kecewa karena apa, saya terima rasa kecewa ini dan saya pasrahkan kedamaian hati saya. Jadi seringkali kita muncul banyak emosi-emosi negatif yang membuat kita semakin down. Maka pertama kali adalah Anda bersihkan dulu. Dibersihkan dulu emosi negatifnya, kita damaikan.
kita damaikan. Kenapa kita damaikan? Ya ketika kita berdamai dengan kondisi itu, kita akan lebih mudah menerima, kita akan lebih menikmati. Bahkan ketika muncul kejadian yang serupa, jadi kita sudah bisa menerima dan bisa melewatinya dengan baik. Nah, saya ambil kasus contoh kondisi ataupun emosi negatif bentuk kekecewaan. Contoh, ya Allah, ya Tuhan, walaupun saya merasa kecewa, sedih, karena apa? Saya terima perasaan saya ini dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepada. Saya ikhlas. Anda bisa lihat proses terapinya di video saya sebelumnya dan juga tipe-tipe pengelolaan emosinya. Kemudian setelah kita bersihkan, lalu tahapan berikutnya adalah kita sayangi dan cintai diri kita. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah Anda bisa, kalau saya biasanya sambil lihat cermin ya, sambil lihat cermin, pandangi orang depan Anda, lalu ucapkan, wahai diriku, maafkan saya, terima kasih atas semua yang sudah selama ini sudah menemani saya, selama berpuluh-puluh tahun sudah menemani saya. Saya mohon maaf kalau misalkan saya sering mendolimi kamu. Saya maafkan saya, terima kasih atas selama ini, dan saya mencintaimu dan menyayangimu. Anda peluk diri Anda sendiri, Anda peluk dengan sepenuh cinta. Anda peluk, ucapkan rasa syukur, Alhamdulillah. Anda rasakan sepenuh cinta, wahai diriku, mohon maaf, saya maafkan saya. Saya terima kasih sekali sudah selama ini sudah berpuluh-puluh tahun. Sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sudah menemani hidup ini. Saya mencintaimu, saya menyayangimu. Saya mencintaimu, saya menyayangimu. Rasakan dengan sepenuh cinta, rasakan syukurnya, ucapkan terima kasih dengan penuh ketulusan, ucapkan maaf dengan penuh kerendahan hati. Wahai diriku, maafkan saya kalau selama ini saya sering menzalimimu. Wahai diriku, terima kasih sekali sudah selama ini sudah menemani. Wahai diriku, saya benar-benar mencintaimu dan menyayangimu. Anda peluk itu diri Anda dengan sepenuh cinta. Rasakan cintanya, rasakan syukurnya. Anda peluk, Anda pegang kepala tubuh Anda, lalu Anda rasakan syukur, sepenuh syukur dan sepenuh cinta. Anda lakukan setiap saat, setiap hari, insya Allah ini akan bagus sekali untuk memunculkan kepercayaan diri Anda, meningkatkan semangat diri Anda untuk terus fight, terus bertahan, terus memberikan yang terbaik dalam hidup ini, untuk terus berkarya, untuk terus produktif. Jadi, semua orang pasti mengalami masalah. Bukan hanya Anda saja, bahkan di luaran sana mungkin banyak jauh yang lebih besar masalahnya. Jadi Anda mungkin perlu memunculkan kebaikan-kebaikan dan Anda perlu fokus di kebaikan yang Anda miliki. Maka akan Anda muncul terus semangat-semangat itu. Mudah-mudahan bermanfaat kawan-kawan semuanya. Saya coba ulangi ya. Jadi prosesnya adalah ketika Anda merasa down dan sehingga muncul rasa rasa bersalah Anda, rasa minder Anda, kurang percaya diri Anda. Nah, pertama kali munculkan emosi negatif apa yang muncul? Kesal, kecewa, dan lain sebagainya. Lalu bersihkan dulu. Dengan apa? Proses setting. Proses setting itu dalam metode SEP, proses terapi emosi dengan menggunakan SEP. Detailnya saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya, prosesnya. Doanya juga, pola doanya juga sudah saya jelaskan. Setelah itu, baru lakukan Anda terapi cinta dan kebaikan hati. Caranya Anda bisa lihat diri Anda di depan cermin, pandangi Anda dengan sepenuh cinta. Diri Anda depan Anda itu orang yang selama ini menemani Anda. Di depan Anda adalah selama ini yang
yang harus Anda kasih, Anda cintai. Karena kita berhak dicintai oleh diri kita sendiri. Kalau kita tidak mencintai diri kita, siapa lagi? Maka kita akan terus memberikan yang terbaik pada diri kita, memberikan pelayanan, memberikan ya dengan bentuk-bentuk kata-kata indah, kata-kata syukur, kata-kata cinta untuk diri kita sendiri. Maka akan terus bersemangat dengan diri kita. Caranya dengan tadi ya, Anda bisa lakukan, Anda lihat, kemudian Anda peluk, ucapkan, maafkan saya, terima kasih, saya mencintaimu dan saya menyayangi. Peluk sepenuh cinta, rasakan syukurnya. Peluk sepenuh cinta, rasakan syukurnya. Tuh, kawan-kawan, silakan dipraktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat di terapi maaf dan maafkan, bagian memaafkan diri sendiri. Sampai jumpa di sharing saya berikutnya. Silakan, kalau ini bermanfaat, silakan share agar teman-teman, saudara-saudara kita mendapatkan kebahagiaan dalam diri kita, dalam diri masing-masing, dan bisa menemukan potensi terbaiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.